Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran baca tulis Al-Quran, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bacaan surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 15. Dan hari ini kita mencoba untuk melihat intisari dari ayat surah An-Nazi'at itu sendiri. Pada pelajaran ketiga ini di halaman 9 bukunya, ini ada sebuah kisah ya, bayi ditolong oleh malaikat. Di mana diceritakan di sini anak sekalian, sebuah bencana terjadi di zaman Bani Israel, di mana bencana tersebut berlangsung lama, sehingga banyak orang-orang Bani Israel pada saat itu menderita. Namun anak sekalian, ada seorang ibu yang mempunyai sepotong roti, kemudian yang roti ini, makanan ini hanya cukup untuk ia makan sendiri. Dan ketika ia hendak memakan roti tersebut, anak-anak, datanglah seorang pengemis tua, ya, orang pengemis tua, dan ibu ini tidak tega melihat pengemis yang begitu kelaparan tanpa yang pada saat itu memang lagi terjadi bencana ya di kalangan kaum Bani Israel. Maka ibu ini tanpa berpikir lagi, akhirnya ia memberikan roti yang hanya cukup untuk ia makan sendiri tersebut. Kemudian ibu ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah itu ada orang yang bisa dimintai tolong, ia pun membawa anaknya yang masih bayi ke hutan. Anak itu dibaringkannya di atas sebuah batu besar, ya, anaknya itu dibaringkannya di sebuah batu besar. Kemudian sang ibu ini mencari kayu bakar di hutan lebat tersebut. Dan pada saat dia mencari kayu bakar ini, ada seekor anjing hutan mendekati anaknya. Kemudian anjing tersebut menyambar anak tersebut, bayi si ibu yang hatinya luar biasa ini, kemudian membawanya lari, ya, dimakan oleh anjing ini, ya, anak itu diterkam oleh anjing, kemudian dibawanya lari. Saat menyadari bahwa bayinya itu sudah dibawa lari oleh hewan tersebut, anjing tersebut, maka ibu ini berteriak minta tolong sambil mengejarnya. Kemudian sayang ibu ini kehilangan jejak daripada anjing yang memang kita ketahui anjing ini berlari sangat cepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini anak-anak sekalian melihatnya dan menyuruh malaikat Jibril untuk menyelamatkan si bayi. Malaikat Jibril yang dengan mudah ya mengambil sang bayi dari mulut anjing hutan tersebut. Setelah itu diserahkan kembali bayi itu kepada ibunya. Nah, anak-anak sekalian, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil. Artinya setiap kali kita memberikan pertolongan, ya, dengan tulus ikhlas mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu pasti anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Maka kita dalam kehidupan ini tidak boleh memiliki sifat kikir, sifat bakhil, tidak mau berbagi dengan orang lain. Coba kita ketuk hati kita paksa diri kita, walaupun kita dalam keadaan susah, apalagi di tengah pandemi sekarang ini, susah sekali kita mendapatkan uang, ya. Maka anak-anak sekalian, dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik itu dalam keadaan susah maupun baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Maka dari itu anak-anak sekalian, dari kisah ini sama halnya dengan kisah yang terjadi pada
situasi kita sekarang ini, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang menderita, yang tidak memiliki makanan yang di rumahnya, bahkan ada yang pekerjaannya di PHK oleh perusahaan sehingga mereka menjadi pengangguran. Maka untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka harus berusaha keras, ya, bekerja membanting tulang. Sudah bekerja keras pun kadang-kadang tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan, karena memang sekarang terjadi krisis. Allah Subhanahu wa taala menguji tidak hanya di negara kita tapi di seluruh penjuru dunia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa khawatir, rasa takutnya, ya, rasa takut dalam diri kita sehingga kita saat ini begitu merasakan, ya, dampak dari penyakit COVID-19 ini. Nah, di sini anak-anak sekalian, surah An-Naziat menjelaskan tentang malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, bahkan ada juga yang kasar. Maka dari itu perbanyaklah berbuat kebaikan selagi masih ada kesempatan hidup yang Allah anugerahkan. Artinya anak-anak sekalian, dalam surah An-Naziat ini kan berceritakan tentang malaikat pencabut nyawa. Salah satu anak-anak sekalian, untuk dalam hal sakaratul maut itu ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah sakaratul mautnya. Ada orang-orang yang susah dalam sakaratul mautnya. Orang-orang yang susah sakaratul mautnya inilah orang-orang yang tidak mau membantu orang-orang satu sama lainnya. Ia hanya memikirkan dirinya dan keluarganya saja tanpa memikirkan orang lain. Mudah-mudahan anak sekalian, dari hikmah kisah yang diceritakan pada ayat surah An-Naziat ini, ya, ini kisah-kisah, bukan asbabul khuruj, ya, bukan asbabul nuzul daripada Al-Quran ini, bukan, tapi ini hanya sebuah kisah inspiratif bagi kita. Artinya menyangkut dari pelajaran surah An-Naziat, artinya kalau kita mau diberikan Allah kemudahan dalam kehidupan ini, maka kita harus selalu senantiasa memberikan kemudahan bagi orang lain. Insya Allah kalau kita selalu membantu orang lain, memberikan kemudahan jalan kepada orang lain, jalan keluar kepada orang lain, bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan jalan kemudahan bagi diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Terima kasih anak-anak sekalian atas segala perhatian. Untuk hari ini tidak ada tugasnya, ya. Anak-anak hanya menyimak dan memikirkan kisahnya sembari anak-anak sekalian melanjutkan, ya, melanjutkan pembacaan surah An-Naziatnya dari ayat ke-16 sampai dengan ayat terakhir, ya, ayat ke-46, ya. Ini dibaca dulu, dan insya Allah nanti setelah dibaca, insya Allah anak-anak bisa menghafalnya dengan baik. Nanti kita praktekkan, ya, praktekkan cara membacanya. Terima kasih untuk hari ini, hanya sekedar menonton saja. Dan sebelum mengakhiri dari kegiatan, Bapak baca saja, ya, Bapak baca surah An-Naziatnya kemarin 1 sampai dengan ayat ke-16. Sekarang Bapak baca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Demikian pembacaan surah An-Naziat. Silahkan dibaca atau anak-anak sekalian boleh menggunakan atau ada lagu yang lain ya, gaya lain dalam murotal membaca surah An-Naziatnya, dipersilahkan. Asal memperhatikan kaidah daripada ilmu tajwidnya. Terima kasih untuk hari ini cukup. Selamat melanjutkan pembelajaran yang lainnya. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.